Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kepada kita limpah nikmat, menganugerahkan kepada kita curahan karunia, serta dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyibukkan kita di dalam rangkaian melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, keutamaan yang sangat agung yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, yang wajib hukumnya kita syukuri. Karena dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kaum muslimin bergembira. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya dengan kedua perkara tersebut kaum mukminin bergembira. Karena sesungguhnya itu lebih baik daripada segala sesuatu yang dikumpulkan manusia berupa perkara-perkara dunia. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap akhirnya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara julukan yang disematkan kepada bulan Ramadan adalah Syahrul Ghufran, yaitu bulan ampunan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan ini memiliki beberapa julukan, di antaranya adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Allah Jalla wa'ala menurunkan Al-Quran jumlatan wahidah secara menyeluruh di bulan Ramadan. Dan kemudian Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun sesuai dengan usia dakwah Rasulullah SAW. Dan salah satu di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrus Siyam, bulan puasa. Ini merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang mana Allah Jalla wa'ala mewajibkan kepada kalian puasa di siang harinya. Dan salah satu di antara penamaan Ramadan adalah Syahrul Ghufran, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan menyediakan untuk hambanya beberapa macam amalan yang dapat menjadikan seorang hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan amalan-amalan tersebut. Seperti yang disabdakan An-Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyam, yaitu salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, "Waman qama lailatal qadri imanan wahtisaban." Dan barang siapa yang melaksanakan salat qiyam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan keihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi banyak sekali amal ketaatan yang dapat dilaksanakan di bulan Ramadan, yang dengan amal ketaatan tersebut dosa-dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita mengharapkan ampunan Allah Jalla wa Ala di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan hambanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan yang dapat menjadikan dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika seseorang bersedekah. Karena kita ketahui bahwasanya An-Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berlipat ganda ketika memasuki bulan Ramadan. Maka salah satu di antara keutamaan seorang yang bersedekah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala adulluka ala abwabil khair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnah. Bahwasanya puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Dan bersedekah dapat menghapuskan kesalahan daripada seorang hamba sebagaimana air memadamkan api. Ketika kita di bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak bersedekah, yang mana sedekah ini dapat menjadikan dosa-dosa seseorang diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Karena kita semua tahu bahwasanya sebab seseorang hamba mendapatkan kebinasaan di dalam kehidupannya, baik itu di dunia maupun di akhirat, yaitu karena dosa-dosa kemaksiatan yang dia laksanakan. Tidaklah seseorang Allah Subhanahu wa taala timpakan bala, Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah itu dikarenakan perbuatan dosa yang selama ini dia laksanakan. Makanya Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah kalian ditimpa musibah, Allah menimpakan bala ke atas kalian kecuali karena ulah tangan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui itu semua, bahwasanya dosa kita, perbuatan maksiat kita, ini yang menjadikan kita Allah Subhanahu wa taala timpakan bala di dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita memikirkan beberapa amalan yang dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka ini kita dapatkan kemudahan di bulan Ramadan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan tidak satu pintu pun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka, tidak satu pintu pun yang Allah Subhanahu wa taala buka. Kemudian akan ada penyeru yang mengatakan, "Ya baghiyal khair." Wahai para pencari kebaikan, wahai orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin melakukan amal ketaatan, aqbil, sambutlah bulan ini, manfaatkanlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan wahai orang yang senantiasa melaksanakan keburukan, melaksanakan perbuatan maksiat, aqsir, sudahilah kemaksiatan kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada api neraka, wa dzalika kullalailah. Dan yang demikian itu terjadi setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi kesempatan seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangatlah terbuka lebar. Sehingga para ulama mengatakan, man lam yughfar lahu fi Ramadan, siapa yang tidak diampuni Allah di bulan Ramadan, falan yughfar lahu fi ma siwah. Maka lebih berat lagi ketika di luar bulan Ramadan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan saja, ketika Allah memudahkan hambanya untuk melaksanakan ketaatan, ketika Allah Subhanahu wa taala mengobral ampunannya di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, maka terlebih lagi di luar bulan Ramadan, dia akan susah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kemaksiatan dan perbuatan dosa ini memiliki athar, memiliki dampak, memiliki efek.
Maka para ulama mengatakan salah satu atau beberapa dampak ataupun efek ketika seseorang melaksanakan kemaksiatan, ini diantaranya yaitu adalah hirmanul ilm. Seseorang akan terhalang daripada mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Gara-gara kemaksiatan yang dia lakukan, gara-gara perbuatan dosa yang belum dia berhenti daripada perbuatan dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika dia mendapati kesulitan di dalam hafalannya, dia mengadukan kepada gurunya Al-Imam Waqi' rahimahullah. Dia mengatakan, sa'altu Waqi', aku bertanya kepada guruku su'a hifdhi, tentang buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mengatakan fa arsyadani bitarkil ma'asi, dia menasihatkan kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu merupakan cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah mustahil Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bermaksiat. Maka kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmunya kepada kita. Mungkin sebagian di antara kita susah untuk menghafal Al-Qur'an. Mungkin sebagian di antara kita susah untuk memurojaah Al-Qur'an. Hafal 1 juz yang hilang 3 juz misalnya, Banyak di antara kita yang mengeluhkan perkara ini. Akan tetapi sedikit sekali di antara kita yang mengetahui sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita susah mendapatkan ilmu. Jadikan kita susah untuk mempertahankan ilmu. Ternyata termasuk di antara perkara yang menjadikan seseorang terhalang daripada ilmu, yaitu kemaksiatan yang dia belum berlepas diri daripada kemaksiatan tersebut. Makanya Al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah ketika melihat muridnya yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah dengan kecerdasannya yang begitu luar biasa, dengan pemahamannya terhadap perkara agama yang begitu sangat luar biasa, maka Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, inni ara annallaha qad alqa ala qalbika nuran. Sesungguhnya aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan di dalam dadamu cahaya. Allah memudahkan engkau untuk mendapatkan ilmu. Allah memudahkan engkau untuk mempertahankan ilmu, untuk menjaga ilmu tersebut. Fala tudfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka jangan sampai engkau memadamkan cahaya tersebut dengan kegelapan, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara dampak buruk seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara dampak buruk seseorang ketika melaksanakan kemaksiatan, yang ini harus kita fahami, ketika kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui buruknya kemaksiatan. Ketika kita ingin Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada perkara maksiat, terkhusus di bulan Ramadan, maka kita harus mengetahui dampak buruk daripada melaksanakan kemaksiatan. Maka salah satu di antara dampak buruk ketika seseorang melaksanakan kemaksiatan, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hirmanu ta'ah. Dia akan terhalang daripada melaksanakan ketaatan. Susah untuk melaksanakan ketaatan, susah untuk melaksanakan puasa dengan sebagaimana mestinya, susah untuk melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan. Bahkan sebagian di antara kaum muslimin mengeluhkan susahnya untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Padahal Masya Allah kita tahu orang kalau masuk masjid untuk menunggu adzan iqamah itu Masya Allah mudah untuk mengambil Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan. Ini kok orang susah sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Maka salah satu di antara indikasinya bahwasanya orang tersebut belum berlepas diri daripada kemaksiatan yang dia kerjakan. Pernah suatu ketika ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seseorang laki-laki kepada Al-Imam Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Fasa'alahu, kemudian laki-laki tersebut bertanya, ya Aba Sa'id, ini kunyah daripada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, inni uhibbu qiyamal lail. Sesungguhnya aku sangat menyenangi qiyamul lail. Sangat suka untuk melaksanakan qiyamul lail. Fama balila aqum. Tapi permasalahannya kenapa kok aku susah sekali untuk bangun melaksanakan sholat malam? Ini mungkin keluhan sebagian di antara kita yang kalau pasang alarm itu kadang dipasang alarm jam 3:30 atau jam 3, itu kalau alarmnya bunyi kadang ada pilihan tuh. Pilihannya apa? Kalau alarmnya bunyi pilihannya apa? Tundanya apa? Geser ke atas, Tunda, geser ke atas atau
Iya. Ini hafal semua nih ya. Iya. Ditunda atau dimatikan. Biasanya kalau kita udah bangun alarmnya bunyi, kemudian kita, wah pilihannya geser ke atas, tunda berapa menit? 10 menit. 10 menit. Nah, biasanya tunda dulu deh. Tidur lagi. Kadang sudah bangun lagi 10 menit, geser lagi, subhanallah. Sampai 3 kali, habis itu sudah nggak bisa hidup handphonenya. Kenapa? Karena maksimal 3 kali. Sebagian di antara gitu, digeser ke atas, geser ke sampai 3 kali, kemudian nggak bisa bangun lagi. Berat sekali melaksanakan qiyamul lail. Ya, susah sekali, niat sudah ada, tapi ketika ya kita kemudian pada waktunya susah untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka orang ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Fama balila aqum?" Apa masalahnya? Kok aku susah untuk melaksanakan salat malam? Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Dzunubuka qayyadatka." Oh, itu karena dosa-dosamu yang selama ini kamu kerjakan mengikat engkau sehingga engkau tidak mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, "Haramtu qiyamal lail marrah bi dzambin aznabtuhu." Aku pernah terhalang untuk melaksanakan qiyamul lail 1 kali, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, karena dosa yang aku kerjakan. Ya, jadi ketika seseorang terus melaksanakan perbuatan dosa, maka di antara kerugian yang akan dialami yaitu susah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dampak-dampak ataupun asar dan efek kemaksiatan yang harusnya kita ketahui sehingga kita sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini ada beberapa cara agar seseorang itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, setidaknya ada 10 cara. Ada 10 cara agar dosa-dosa seseorang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dosanya diampuni, ya maka itu akan memberikan efek kemudahan di dalam kehidupannya. Maka dikatakan 10 cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa daripada seorang hamba. Yang pertama yaitu as-sababul awal, sebab yang pertama yaitu at-taubah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan taubat ini sebagaimana kita ketahui laha arkanuha, dia memiliki rukunnya. Tidak dikatakan taubat ketika salah seorang meninggalkan salah satu di antara rukun taubat. Nah, jadi kita harus tahu apa itu rukun taubah. Ada yang tahu rukun taubah itu apa? Ada 3. Jikalau dosa ini berkaitan dengan Allah, hanya hamba dan Allah Subhanahu wa taala saja, itu rukun taubatnya itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, menyesal. Apa itu menyesal? An-nadamu. Itu kita menyesal daripada melaksanakan perbuatan dosa tersebut. Adapun rukun yang kedua yaitu al-iqla'. Apa itu al-iqla'? Yaitu seseorang berusaha sekuat tenaga untuk apa? Untuk melepaskan diri daripada perbuatan dosa tersebut dan menghindarkan diri daripada sarana-sarana untuk melaksanakan perbuatan dosa. Bisa jadi seseorang bermaksiat kepada Allah melalui handphonenya. Masya Allah, handphonenya ini kalau smart, kadang orangnya nggak smart, ya kan, smartphone orangnya kadang kurang smart, justru bermaksiat dengan handphone yang canggih. Maka dia sadar perkara tersebut, sehingga mungkin dia tinggalkan handphone yang canggih, misalnya dia pakai handphone ala kadarnya, yang hanya bisa sebatas untuk telepon atau kirim pesan singkat, ya. Dia khawatir kalau memakai handphone yang canggih, maka dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-iqla', yaitu berlepas diri daripada segala sarana yang dapat mendekatkan seseorang untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun taubat yang ketiga yaitu al-azmu, berazam. Memiliki keinginan kuat untuk tidak kembali melaksanakan perbuatan dosa. Nah, ini 3 rukun taubat, tapi dosa yang dilaksanakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dosa ini berkaitan dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, maka rukunnya bertambah 1, yaitu apa? Meminta untuk dimaafkan. Meminta untuk dihalalkan. Ya. Karena kita khawatir ketika kita tidak berlepas diri daripada kemaksiatan, berlepas diri daripada kezaliman, ini yang dapat menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan.
Ini yang dapat menghalangi kita untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Tapi banyak sekarang orang yang salah kaprah. Kalau mau masuk Ramadan kadang ya ada tradisi maaf-maafan. Ada tradisi apa? Ya, kirim pesan singkat. Apa itu? Katanya jikalau ketika mata tidak mampu memandang, ya, tangan tidak mampu berjabat, kaki tidak mampu lagi melangkah, ya. Ini orang sakit ini ya. Orang sakit ini orang. Maka minta maaf. Enggak seperti itu. Minta maaf jangan nunggu Ramadan. Kalau salah kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyastahlilhul an. Minta maaf sekarang. Jangan nunggu 30 Sya'ban, 29 Sya'ban baru minta maaf. Bahkan pesannya kita kirimkan ke semua orang. Ya, kita broadcast ke semua orang yang baru ketemu, baru kenal, baru kita save nomornya, kadang sudah minta maaf, ketemu juga baru sekali. Sudah minta maaf. Ini apa? Ini adalah salah satu di antara tradisi yang kurang tepat. Kalau mau minta maaf, kapanpun kita merasa salah, kita minta maaf. Ya, tidak perlu menunggu momentum-momentum tertentu. Karena kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup sampai masuknya bulan Ramadan misalnya. Ya. Adapun mungkin ada satu orang yang memang susah untuk minta maaf. Karena mungkin ya salah satu di antara temannya yang mungkin dia ada cekcok sama dia itu orang yang sangat keras, maka mungkin dia manfaatkan momentum Ramadan, mungkin seperti itu masih diperbolehkan. Tapi kalau setiap mau masuk Ramadan minta maaf, setiap mau masuk Ramadan minta maaf, ini tidak ada seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, taubat ini memiliki rukunnya. Ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang benar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa-dosanya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim pada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan yang nasuh, dengan taubat yang sebenarnya, yaitu dengan cara mendatangkan rukun-rukun daripada taubat tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala juga mengatakan bahwasanya Allah akan menerima orang yang bertaubat, yaitu firman Allah, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Bahwasanya Allah Jalla wa Ala dialah adalah zat yang menerima taubat. Salah satu di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Apa makna daripada At-Tawwab? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengilhamkan taubat kepada para hambanya. Karena tidak mungkin seseorang bertaubat kepada Allah kalau Allah tidak berikan taufik kepada dia untuk bertaubat. Tidak mungkin seseorang beribadah kepada Allah, dan taubat termasuk di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil seseorang akan bertaubat kepada Allah jikalau Allah tidak memberikan kepada dia taufik, kemudahan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu di antara kandungan daripada makna nama Allah At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat. Maknanya apa? Yaitu zat yang maha mengilhamkan, memudahkan, memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat. Kemudian salah satu di antara kandungan At-Tawwab maknanya yaitu zat yang menerima taubat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat daripada segenap hamba-hambanya, wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hambanya tersebut. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, itu sebab yang pertama. Adapun as-sababus tsani, sebab yang kedua, yaitu al-istighfar. Seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana istighfar ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan istighfarul insan ahammu min jami'il ad'iyah. Sesungguhnya istighfarnya seseorang itu lebih penting daripada seluruh doa-doa yang dapat dipanjatkan oleh hamba tersebut. Karena istighfarnya seseorang ini mengandung dua pengertian. Ketika seseorang mengucapkan astaghfirullah, ya, berarti dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghapuskan, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian salah satu di antara makna astaghfirullah yaitu dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupinya. Maknanya apa? Menutupi dari pandangan manusia dan menjaga sehingga dosanya itu tidak diketahui oleh manusia, aibnya tidak diketahui oleh manusia, sekaligus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan yang sama. Ya, jadi astaghfirullah ini maknanya banyak.
Astaghfirullah maknanya, ya Allah ampunilah dosaku. Astaghfirullah maknanya, ya Allah tutupilah aku. Tutupilah dari apa? Dari pandangan manusia. Jagalah aibku ya Allah, jangan diumbar aibku di dunia. Termasuk di antara ucapan astaghfirullah yaitu, ya Allah lindungilah aku. Agar apa? Agar tidak kembali terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Maka saking pentingnya istighfar, kalau kita lihat salat yang kita laksanakan, ya, itu senantiasa dirangkai dengan kalimat-kalimat istighfar. Salat yang kita laksanakan itu senantiasa dirangkai dengan kalimat-kalimat istighfar. Ya, misalnya kita ketika melaksanakan salat langsung ya menghadap kiblat kemudian mengucapkan apa? Takbir. Setelah takbir apa yang kita baca? Doa istiftah atau doa iftitah. Apa doanya? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Nah, ini kan termasuk di antara ucapan istighfar. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjadikan jauh antara ufuk timur dan ufuk barat. Allahumma naqqini min khataayaya tuh. Ya Allah, bersihkanlah aku daripada kesalahan-kesalahanku kama yunaqqath thawbu al-abyadu minad danas. Sebagaimana dibersihkannya baju yang putih daripada kotoran. Dan seterusnya. Jadi kita baru mengucapkan doa istiftah, sudah kita memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah istiftah kita membaca surah Al-Fatihah, betul ya? Setelah itu kita membaca surah-surah yang mudah untuk kita baca, yang bisa untuk kita baca setelah surah Al-Fatihah, kemudian ruku'. Apa yang kita baca ketika ruku'? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kemudian apa? Begitu saja. Langsung sampai Allah. Rasulullah ini dikatakan semenjak Allah menurunkan surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bertasbih, memuji Allah dan beristighfar, maka dikatakan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk, ketika sujud ya, lupa mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu rukuknya kita sudah Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian i'tidal. Oke. Setelah i'tidal apa? Sujud. Sujudnya baca apa, Pak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian apa? Itu tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Langsung Rabbighfirli, betul ya? Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini warfa'ni wa'afini warzuqni. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Langsung Rabbighfirli. Kemudian sujud lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian naik ya untuk rakaat yang berikutnya sampai sebelum salam. Kan itu terulang terus ya. Sampai sebelum salam, termasuk di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mengucapkan salam, kalau kita ketahui apa di antara bacaan doanya Rasulullah sebelum salam ketika meminta perlindungan daripada 4 perkara ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bainat tasyahhudi wa taslim. Termasuk di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucapan yang senantiasa dibaca antara tasyahud dan juga sebelum salam. Apa? Rasul mengucapkan Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Tuh. Siapa di antara kita yang sebelum salam baca doa ini? Atau baru dengar sekarang? Apa doanya? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah untukku dosaku, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan dosa-dosa yang aku sembunyikan
maupun dosa-dosa yang nampak. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa-dosa yang kamu ketahui ya Allah, yang lebih kau ketahui daripada aku. Karena mungkin sebagian di antara kita melaksanakan perbuatan dosa yang kita tidak sadar bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang Allah lebih tahu akan dosa tersebut ketimbang kita yang melaksanakannya. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kemudian salam. Habis salam apa, Pak? Alhamdulillah. Habis salam apa? Astaghfirullah. Tuh, 3 kali astaghfirullah. Jadi sholat kita mulai takbiratul ihram sampai setelah salam itu bacaan apa? Istighfar. Makanya ya, amal ketaatan seorang hamba ya dapat menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat yang kita laksanakan sehari semalam itu minimal 5 kali. Itu ternyata penuh dengan bacaan istighfar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, mengambil permisalan, Rasul menyampaikan, bagaimana pendapat kalian jikalau di depan pintu rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya, yang bersih sekali airnya, yang mana kalian mandi di dalam sungai tersebut 1 hari tidak kurang 5 kali. Kata Rasulullah, hal baqiya min daranihi syai'. Apakah tersisa daripada daron itu, kalau bahasa Jawanya itu bolot, Pak. Bukan artis itu ya, bolot itu apa? Kalau bahasa Jakartanya apa? Daki. Kalau bahasa Jawanya itu bolot. Ya, yang kalau digosok ini kayak ada tanahnya itu badan kita. Kata Rasulullah, hal baqiya min daranihi syai'. Apakah tersisa kotorannya, dakinya apakah tersisa? Maka kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya seperti itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinna maka Allah dengan salat 5 waktu tersebut menghapuskan kesalahan-kesalahan daripada seorang hamba. Jadi pentingnya seseorang beristighfar sampai salat yang kita laksanakan, yaitu sehari semalam tidak kurang daripada 5 kali, itu isinya adalah ucapan-ucapan istighfar. Ya, ucapan-ucapan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya. Ketika di bulan Ramadan, ketika berbuka, ketika berpuasa, ini adalah salah satu di antara doa yang mustajabah. Rasulullah mengatakan ada 3 jenis doa yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antaranya itu da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka kalau berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang paling pantas kita panjatkan yaitu apa? Ucapan-ucapan istighfar. Ya. Jadi jangan sampai lisan kita itu kering dengan bacaan istighfar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seseorang yang mendapatkan di dalam catatan amalannya kelak, pada hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, istighfaran katsira, yaitu bacaan istighfar yang sangat banyak. Ucapkan astagfirullah, astagfirullah. Lagi ngantri ucapkan apa? Astagfirullah. Nah, kalau ngantri main handphone ya, buka Facebook, pesan komentar, balas komentar atau komentarin temennya, enggak. Ya, kalau antum berangkat umroh itu Masya Allah, antum akan sering dapatin tulisan itu, imla awqataka bil istighfar. Tuh, lagi ngantri mau beli shawarma misalnya, itu tulisannya ya, isi waktumu dengan istighfar. Kadang kita ngomong, oh ini mungkin tulisannya ini antri yang tertib gitu ya. Kita nggak istighfar ya, karena kita nggak tahu bahasa Arab. Ya, padahal itu di situ perintah untuk apa? Memanfaatkan waktu luang kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk di antara doa yang diperintahkan untuk diperbanyak diucapkan di 10 hari terakhir, yaitu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui bahwasanya malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang paling pantas aku ucapkan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, quli, wahai Aisyah, ucapkan apa doanya?" Doa yang dianjurkan untuk diperbanyak dibaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lupa. Iya, Ustaz, ini kan masih malam ke-5. Masih lama, Ustaz. Apa doanya, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Mulai sekarang dihafalkan. Ya, mulai sekarang dihafalkan. Jadi jangan sampai kemudian kita bingung harus mengucapkan apa. Perbanyak doa itu ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya.
Jadi sebab yang kedua, yang mana seseorang hamba akan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Kemudian as-sababus tsalits, sebab yang ketiga yang dapat menjadikan seseorang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan al-hasanatul mahiyah, yaitu dengan melaksanakan amal-amal kebaikan yang dapat menghapuskan dosa. Jadi jangan difikirkan kita kalau mau diampuni dosanya itu harus taubat saja, istighfar saja, tidak. Ternyata dengan kita mengerjakan amal ketaatan, ini juga kita akan mendapatkan peluang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dapat menghapuskan keburukan dan juga dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah. Salat 5 waktu, kemudian Jumat yang satu menuju Jumat yang lain, wa ramadhanu ila ramadhan. Ramadan yang satu menuju kepada Ramadan yang lain. Mukaffiratun lima bainahun. Dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya, jadi amal ketaatan yang dilaksanakan oleh seorang hamba ini juga dapat menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh." Siapa yang melaksanakan haji, ya, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang fasik, maka dia pulang daripada melaksanakan ibadah hajinya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu apa? Dalam kondisi bersih daripada perbuatan, daripada dosa-dosa. Iya. Kemudian sebab yang berikutnya yang dapat menjadikan dosa seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sababur rabi', yaitu du'aul mu'minin lil mu'min. Yaitu doanya kaum mukminin untuk sebagian kaum mukminin yang lainnya. Makanya kita dianjurkan untuk mendoakan saudara-saudara kita, dan ini termasuk diantara kebiasaan ya yang baik yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Ya, yaitu walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 di mana Allah mengatakan orang-orang yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, termasuk di antara ya kebiasaan mereka yaitu apa? Mendoakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendahului mereka di dalam keimanan. Makanya kalau kita tadi melaksanakan sholat Jumat ya, khatib membaca doa mengucapkan apa? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya. Itu biasanya satu minggu sekali kita berdoa seperti itu. Tapi jangan kemudian hanya 1 minggu saja, enggak. Mungkin kita selipkan di dalam doa kita, yaitu kita doakan kaum mukminin, kita doakan orang tua kita misalnya. Kita ucapkan istighfar untuk teman kita yang sudah meninggal misalnya. Itu juga apa? Dapat menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi jangan puas dengan 1 minggu sekali mendoakan orang-orang yang beriman, tidak. Bagaimana di dalam sebuah hadis, ya, ketika seseorang mendoakan orang-orang yang beriman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya dari setiap jumlah kaum mukminin, ya, yang dia doakan, maka 1 kebaikan akan didapatkan oleh orang yang memohonkan istighfar bagi orang-orang yang beriman. Kemudian sebab yang berikutnya yaitu as-sababul khamis, sebab yang kelima, ma yu'malu lil mayyiti min a'malil bir. Ini juga bermanfaat. Yaitu segala sesuatu yang diamalkan untuk orang yang sudah meninggal daripada amal-amal ketaatan. Ya, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa melaksanakan amal ketaatan, ya, maka dilaksanakan oleh ahli warisnya mungkin atau orang yang melaksanakan amal ketaatan tersebut, kemudian ya dia memberikan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Tapi ini harus sesuai dengan nusus, sesuai dengan nas yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya ketika para sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal. Walam tusi," dan ketika dia meninggal dia belum mengucapkan wasiat. "Apakah bermanfaat ya Rasulullah ketika aku bersedekah untuk ibuku?" Maka kata Rasulullah, "Iya, bermanfaat. Dan sebaik-baik sedekah adalah apa? Air." Ya. Jadi ini yang disampaikan di dalam hadis, tidak semua amalan yang dapat kemudian kita hadiahkan pahalanya. Ya. Ada beberapa amalan yang dapat dihadiahkan, contohnya ya bersedekah tadi, kemudian memberikan infak,
kemudian misalnya al-idqu, seseorang memerdekakan budak dan pahalanya diberikan kepada orang yang sudah meninggal misalnya, ini bisa. Kemudian al-hajju, seseorang melaksanakan haji atau menghajikan orang yang sudah meninggal, itu bisa. Melaksanakan umrah dan lain sebagainya. Kemudian sebab yang keenam, as-sababus sadis, yaitu tentu adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harapkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika manusia dalam kondisi ketakutan, ketika manusia dalam kondisi ya kebingungan, maka mereka mendatangi para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka minta agar para nabi tersebut memberikan syafaat agar Allah segera menegakkan hisab ke atas mereka. Akan tetapi kemudian mereka tidak mampu memberikan syafaat para nabi tadi kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian Rasulullah mendatangi arsy-Nya Allah, sujud di hadapan arsy-Nya Allah, sehingga Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi, wasfa'tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya syafaatmu tersebut akan diperkenankan. Maka kemudian farafa'tu ra'si, kata Rasulullah, aku mengangkat kepalaku. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Allah umatku, umatku, umatku. Maka kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal abwabil aiman min abwab minal babil aiman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, ya, keluarkanlah, ya, masukkanlah ya umatmu ke dalam surga yang mereka tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga yang sebelah kanan. Ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjadikan seseorang itu diampuni dan digugurkan dosanya. Kemudian sebab yang ketujuh yaitu al-masaibul lati yukaffirullahu bihal khataaya fid dunya. Ketika seseorang ditimpa musibah, ditimpa cobaan, ditimpa ujian yang kemudian dia bersabar atas musibah, cobaan dan ujian tersebut, maka ini semua dapat menggugurkan dan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala ghammin wala adza hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang mukmin ditimpa kesulitan, ditimpa kepayahan, ditimpa sakit, kesedihan, ya meskipun ada satu duri yang menusuknya, kecuali dengannya Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian as-sababut tsamin, sebab yang keempat yaitu ma yahsulu minal fil qabri minal fitnah. Apa yang terjadi di dalam kubur, ya, yaitu termasuk di antara ujian yang ada, wadhaqtah, himpitan yang ada di dalam kubur, warau'ah, yaitu ketakutan yang ada di dalam kubur, maka ini semua yukaffiru bihil khatayah, dapat menggugurkan ya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilaksanakan oleh seseorang. As-sababut tasi', sebab yang kesembilan, ahwalu yaumal qiyamah, yaitu apa? Kondisi yang terjadi pada hari kiamat, yang mana kita ketahui bahwasanya ketika terjadi hari kiamat, ketika seseorang menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang sangat menyusahkan. Yang mana ketika itu disampaikan bahwasanya matahari sampai didekatkan itu sampai 1 mil jaraknya. Ya, 1 mil ini wallahu a'lam, perawi itu sampai tidak tahu atau bingung yang dimaksud 1 mil, apakah mil yang dimaksud adalah jarak yang diketahui oleh manusia 1, berapa kilo itu 1 mil, ataukah amil mil alladzi yuqtalu bihil ain, atau mil yaitu alat yang digunakan seseorang untuk menggunakan celak mata, itu juga disebut mil. Subhanallah ya, bagaimana matahari didekatkan kalau nggak 1 mil jaraknya 1, berapa kilo, atau mil yaitu alat yang digunakan seseorang untuk menggunakan celak mata. Maka dalam kondisi kesulitan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala juga dapat ya memandang dengan penuh rahmat kepada hambanya dan mengampuni dosa-dosa daripada hambanya tersebut. Kemudian sebab yang terakhir, as-sababul ashir, yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu rahmatullah, ampunan Allah, rahmat Allah, ya, yang Allah berikan kepada hambanya tanpa sebab. Ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seorang hamba, intinya dosa tersebut bukan termasuk dosa syirik. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik yang bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya,
Jadi ini diantara sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada 10 sebab, dan ya kesempatan bagi kita ya mumpung kita masih berada di bulan Ramadan berusaha untuk senantiasa beramal, melaksanakan amal ketaatan, melaksanakan puasa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar dengannya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita di bulan Ramadan. Karena kita sudah sampaikan di awal tadi, man lam yughfar lahu fi Ramadan, siapa yang di Ramadan saja dosanya tidak diampuni sama Allah, falan yughfar lahu fi ma siwa. Maka di selain bulan Ramadan akan lebih berat lagi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan itu bukan berarti kemudian dia menjadi orang yang berjaya, menjadi orang yang sukses. Tidak, belum tentu. Ya, belum tentu. Mereka yang masuk ke dalam bulan Ramadan mampu melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan yang dengannya Allah maafkan dan ampuni dosa-dosanya, itu adalah orang yang sukses. Ya, jadi hanya sekedar masuk bulan Ramadan saja belum tentu sukses. Hanya sekedar masuk bulan Ramadan saja belum tentu menjadi orang yang berjaya. Bisa jadi menjadi orang yang paling celaka. Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika naik mimbar, ketika menginjakkan kakinya pada anak tangga mimbar tersebut, Rasulullah mengucapkan amin sampai sebanyak 3 kali. Maka ditanya, ya Rasulullah, sami'na kataqulu amin salasa marrat. Kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Salah satu di antara alasan Rasulullah mengucapkan amin, yaitu Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mendoakan celaka seorang hamba, adraka Ramadan, masuk ke dalam bulan Ramadan. Thumman salakha min, kemudian pergi darinya bulan Ramadan, falam yughfarlah, dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ramadan dapat menjadikan seorang hamba menjadi orang yang beruntung dengan ampunan Allah, dan Ramadan juga dapat menjadikan seorang menjadi orang yang celaka, dijauhkan daripada rahmat Allah ketika dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperbanyak amalan. Melalui program Ahlan Ramadan Masjid Al-Fatah, mari berbagi kebahagiaan selama bulan Ramadan. Total kebutuhan dana 946 juta rupiah. Insya Allah, kegiatan ini meliputi 20.000 box buka puasa, 60.000 botol air mineral, 30 hari sholat tarawih, 1.000 santunan duafa, itikaf 10 malam terakhir, 10.000 box makan sahur, 10 malam sholat qiyamul lail, kajian bulan Ramadan, 12 hari program tahsin, sholat Idul Fitri. Ambil jalan menuju surga dengan menyalurkan infak terbaikmu melalui rekening BCA 004 2280 222 atas nama Yayasan Ibnu Abbas.